Agama justru seharusnya menyatukan kita. Ini sama juga dengan orang yang menggunakan Pancasila sebagai alat pemecah belah gitu. Saya Pancasila, kamu bukan Pancasila. Ya itu. Cuma ada orang yang punya pemahaman agama yang sempit. Oke. Ya kan? Lalu kemudian mempertentangkan agama dengan negara. Begitu juga ada orang yang punya pemahaman negara yang sempit dan mempertentangkan negara dengan agama. Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Buka Mata? Berjumpa lagi tentunya di Kopi Tumpah, tumpahkan hidupmu, tumpahkan ceritamu bersama saya Nana Jamal tentunya. Dan di episode kali ini, kalau Anda memperhatikan beberapa episode lalu, Anda juga boleh nyari ya di YouTube-nya Buka Mata. Kita sempat berbincang dengan putrinya. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama dengan sang ayahanda. Sempat belakang layar tadi saya berbincang bersama dengan narasumber kita ini bahwa pada saat waktu saya muda dulu, jurnalis muda, saya sempat mewawancarai beliau waktu saya masih awal-awal menjadi seorang jurnalis. Nah, kali ini setelah sekian lama beliau bisa kita katakan menghilang dari layar kaca, tiba-tiba beliau muncul, tapi sudah tidak menggunakan baju lama nih. Beliau datang, wajahnya masih sama, tapi kelihatan masih lebih muda bahkan ya. Dengan pakaian yang baru. Nah, baju baru nih Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini masih bisa saya panggil Ustadz atau panggil Bapak atau panggil apa nih Pak Ustadz? Bebas. Bebas. Karena kan kalau kita nggak apa-apa ya. Menyebut boleh. Rumah sebelumnya nggak apa-apa ya Ustadz ya? Dulu waktu di PKS kita kan pastinya panggilnya Ustadz ya, karena memang beliau adalah seorang Ustadz yang kemudian berkecimpung di dunia politik, dan ini adalah hal yang sangat jarang. Memiliki alhamdulillah ilmu agama yang sangat baik dan kemudian juga berkecimpung di dunia politik. Nah, ini yang kemudian membawa sosok beliau memiliki sisi dan juga nilai yang berbeda. Tapi kita tentunya ini sebenarnya seperti kangen-kangenan nih Ustadz. Iya. Sekali lagi apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Apalagi 2 tahun ya. Saya baru kesini ke Makassar. Terakhir tuh pas pilkada. Oke. Waktu itu 2000 berapa? 2020 ya. 2020. Baru datang lagi. Baru datang lagi ke Makassar. Kemana saja Ustadz? Kemudian kalau misalnya ini kita tidak melihat bahwa memang ada pergerakan sebenarnya, tapi kalau kita melihat dari layar kaca, Ustadz itu sepertinya menghilang. Nah, ini kemana saja? Sebenarnya tidak menghilang gitu ya. Cuma cara kerjanya berbeda. Oke. Jadi sejak kita bikin partai ini dari 2019 ya, akhir, persisnya tanggal 28 Oktober 2019, kita memang mulai serius membangun infrastruktur dan struktur partai di lapangan, dan alhamdulillah sekarang kita sedang mempersiapkan verifikasi. Jadi kira-kira itu sebagian besar kesibukan sepanjang 2 tahun ini. Cuma karena ada pandemi, nah ini memang satu cerita yang layak diulang-ulangi gitu. Jadi justru di tengah pandemi ini kita dapat berkah karena partai ini didaftar secara online, di verifikasi secara online, dan disahkan oleh Kumham juga secara online. Jadi kita cepat sekali shiftingnya ke digital, alhamdulillah. Nah, memang selama 2 tahun ini kita relatif tidak banyak kopi daratnya ya. Iya. Tapi kopi tumpahnya banyak. Kopi tumpahnya banyak. Ananda Ihsan juga dulu sempat di sini. Iya. Kita waktu Ananda Ihsan datang berkunjung ke Makassar, kita juga sempat mengobrol dengan beliau. Kita juga ingin melihat bagaimana kemudian pandangan politik, kita sebutnya anak muda ya. Kalau ini beda generasi tuh. Milenial. Beda generasi tuh ya. Beda generasi, tapi yang menarik kemudian kita kembali lagi Ustadz Anies Mata ini yang kemudian yang agak sedikit mungkin membuat masyarakat terkejut ini. Karena kalau kita bisa katakan bahwa Ustadz ini merupakan
kader solid dari rumah sebelumnya. Pendiri. Iya, pendiri. Tentunya bisa kita katakan, apalah bagaimana tidak kita katakan kader yang sangat solid kalau misalnya sampai bertahan 3 periode di sebuah jabatan, sekjen sampai 3 periode dan kemudian akhirnya jadi presiden. 15 tahun. Ya. Lama sekali. Lama sekali ya. Dan kemudian tiba-tiba ketika muncul udah ganti baju nih Ustadz. Ini gimana? Saya ini manusia yang dibimbing oleh ide-ide. Jadi saya percaya pada ide, saya percaya pada pikiran. Dan karena itu begitu ada benturan antara pikiran dan struktur, saya memilih pikiran. Itu kira-kira intinya ya, tanpa menyebutkan detailnya. Dari awal saya melihat bahwa orang-orang yang datang dengan narasi keagamaan, lalu juga datang dengan narasi kebangsaan, dan sekarang karena kita terkoneksi secara global, kita juga punya narasi global seperti itu, membutuhkan ruang kerja yang tidak boleh dibatasi oleh struktur, supaya kita ada hubungan yang secara langsung kepada publik yang lebih luas. Tidak boleh ada sekat yang disebabkan oleh narasi itu. Makanya Partai Gelora ini cirinya yang paling utama itu adalah keterbukaan. Artinya kalau misalnya mau kita jabarkan, yang dulu ada sekatnya. Yang yang kita rasakan bahwa terlanjur kita memilih pilihan yang terlalu kanan dan tidak bisa sama sekali ke tengah seperti itu. Makanya dulu ada konflik besar waktu saya mendeklarasikan partai itu sebagai partai terbuka. Orang-orang tidak setuju. Yang beberapa waktu lalu 2008 partai dulu. Agama tapi bikin acaranya di Bali. Iya. Kan waktu itu sampai ada yang bilang, ngapain bikin acara di daerah orang kafir gitu. Terus teman-teman di Bali bilang, terus kenapa bikin DPW di Bali kalau begitu? Tapi itu kan menggambarkan betapa narasi agama tidak bisa dipertemukan dengan narasi negara. Padahal kalau kita lihat bedanya Islam ini dengan agama lain. Nabi Muhammad hanya perlu 13 tahun untuk mendirikan negara. Agama Kristen itu sampai bisa jadi agama negara perlu waktu 300 tahun. Iya kan? Nabi Isa itu tidak mendirikan negara. Jadi ini 13 tahun dari awalnya. Makanya saya percaya bahwa narasi agama dan negara itu tidak pernah bisa dipisah. Dan dulu salah satu alasan kenapa agama Kristen itu menjadi agama negara, karena dia menjadi alat pemersatu. Jadi seharusnya agama ini alat pemersatu, bukan alat pemecah belah gitu. Iya kan? Kita tidak boleh memisahkan diri dari orang lain karena perbedaan agama. Agama justru seharusnya menyatukan kita. Ini sama juga dengan orang yang menggunakan Pancasila sebagai alat pemecah belah gitu. Saya Pancasila, kamu bukan Pancasila. Iya kan? Pancasila itu alat pemersatu. Itu platform dasar negara yang bisa merangkum kita semua. Begitu juga agama ini adalah satu dasar yang bisa merangkum kita semuanya. Kalau kita tidak ketemu dengan agama, agama mempertemukan kita dalam asal-usul kemanusiaan. Kalau kita tidak ketemu dalam agama, agama masih bisa mempertemukan kita bukan hanya dalam asal-usul kemanusiaan, juga dalam wilayah geografi yang namanya negara. Iya kan? Makanya mencintai tanah air, mencintai negara itu bagian dari ajaran agama gitu. Jadi saya tidak percaya bahwa orang bisa menggunakan agama untuk menciptakan ketertutupan. Nggak bisa sih, itu nggak bisa diterima itu. Jadi di Gelora ini yang akhirnya kemudian tadi sempat menyinggung bahwa yang satu mungkin agak sedikit strict dan juga tertutup, dan kita juga mengenal bahwa kalau kanan itu umat ya Ustadz ya.
Kalau Gelora ini kemudian menggunakan kata Nah, begini, rakyat. ini juga satu warisan yang kita terima dalam sejarah kita ya. Oke. Kanan, tengah, dan kiri ini warisan masa lalu semuanya gitu. Nah, sekarang ada orang yang menggunakan polarisasi termasuk isu Islamofobia Oke. untuk memecah belah bangsa dan mendapatkan keuntungan politik dari perpecahan bangsa itu. Jadi polarisasi ini dijadikan sebagai alat politik untuk mengkonsolidasi umat non-muslim di satu tempat dengan menakut-nakuti mereka dengan isu Islamofobia ini itu. Iya kan? Nah, itu juga satu kesalahan. Itu juga kesalahan yang sangat fatal itu, dan menurut saya ini cara memperoleh keuntungan politik jangka pendek yang membahayakan integrasi bangsa. Ini bisa menjadi sebab disintegrasi. Bahaya ini, bahaya itu. Makanya Partai Gelora ini anti dengan polarisasi itu. Kita tidak bisa melanjutkan warisan ini bahaya bagi masa depan kita. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi krisis, dan di tengah krisis ini ada ancaman disintegrasi kalau negara gagal menghadapi krisis ini. Krisisnya macam-macam ya Ustadz ya? Ini krisis yang sangat sistemik dan akan berlangsung lama. Akan banyak nanti negara gagal menghadapi krisis ini. Nah, sekarang kalau ada disintegritas di sini, ada polarisasi, habis itu negara gagal menghadapi krisis ini, kira-kira masih akan ada nggak Indonesia itu? Itu bahayanya itu. Oke. Nah, makanya kita di Partai Gelora enggak, kita perlu satu arah sejarah baru, kita perlu peta jalan yang baru, kita perlu mengkonsolidasi semua kekuatan bangsa kita, dan kita perlu satu nilai yang mengikat kita semuanya. Nilainya Jadi adalah yang saya sebut dengan semangat kolaborasi itu, gitu. Supaya kita semuanya terikat dalam satu ikatan yang kuat waktu kita menghadapi tantangan bersama. Misalnya tantangan bencana alam, ini kan tantangan bersama. Iya kan? Kemiskinan, krisis ekonomi, itu kan tantangan bersama gitu. Nggak ada hubungannya dengan kanan, tengah, kiri, itu kan nggak ada, iya kan? Yang diperlukan justru apa kontribusi kita menyelesaikan masalah bersama itu, iya kan? Itu bahayanya orang menggunakan polarisasi untuk keuntungan politik. Pada waktu kita justru sedang perlu konsolidasi, perlu rekonsiliasi, perlu menyatukan pikiran kita dalam menghadapi tantangan bersama itu. Itu yang sekarang kita perlukan. Itu juga sebabnya kenapa Gelora tidak mau kita posisikan sebagai bagian dari pemerintah atau oposisi, karena menurut saya ini juga tidak relevan sekarang. Oke. Jadi di mana posisi Gelora? Tantangannya kan sama. Kita ini menghadapi tantangan apa yang saya sebutkan kemarin. Indonesia ini menghadapi tantangan perubahan iklim, tantangan konflik geopolitik yang pasti akan menyeret kita semuanya, kemudian krisis ekonomi, iya kan, yang sudah dipicu sejak awal oleh pandemi, krisis ekonomi, dan krisis ini akan berlanjut nanti menjadi krisis sosial. Apalagi nanti dalam waktu dekat ini pemerintah pasti akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok, terutama energi, BBM ya. Itu dampaknya akan sangat besar. Orang yang tadinya sudah ada di kelas menengah turun lagi jadi kelompok miskin, ya kan? Yang miskin makin miskin, ya kan? Yang kerja mungkin keluar dari pekerjaannya, jadi jumlah pengangguran, dan ini ada ancamannya. Kita ini justru ketika menikmati bonus demografi, malah penganggur kita dari kelompok milenial itu tinggi, jauh di atas rata-rata negara lain di dunia. Itu ya. Jadi ini tantangan ketiga. Nah, tantangan keempat ini adalah di tengah tiga persoalan dasar ini, Indonesia justru kehilangan elit yang punya mimpi besar. Elit kita ini selalu punya rindu pada masa lalu, nggak punya proyeksi masa depan. Ya kan? Yang kita bicara ini yang masa lalu terus nih. Makanya saya bilang Partai Gelora ini bukan partai masa lalu, Partai Gelora ini partai masa depan. Atau partai arah baru. Iya, kita sebut arah baru gitu kan. Oke. Nah,
Jadi justru di tengah situasi ini kita punya masalah dengan elit nih. Ya, yang tidak punya rasa tanggung jawab kebangsaan yang besar, punya mimpi masa depan yang besar, dan bisa mengkonsolidasikan diri mereka sebagai pemimpin kolektif bangsa. Sekarang coba Anda lihat lagi misalnya, koalisi besar pemerintah malah mematikan DPR. Dulu waktu saya pimpinan DPR, saya dulu menulis di Kompas bahwa DPR itu adalah akal kolektifnya Indonesia. 270 juta rakyat kita ini memilih orang-orangnya yang diasumsikan sebagai orang terbaik. Ya kan? 575 berkumpul di satu tempat. Ini kan bawa otak dari semua wilayah Indonesia kan? Ya kan? Nah, otak ini dipertemukan dalam satu forum namanya DPR. Makanya saya menyebut ini adalah akal kolektif Indonesia. Yang oposisi, yang dalam pemerintah, semuanya ketemu di sini nih. Inilah forumnya untuk berdebat. Iya kan? Sehingga keputusan yang lahir di sini, mereka sebagai pembuat undang-undang melahirkan satu kebijakan besar untuk semua rakyat yang kita sebut undang-undang, iya kan? Ini kan produk dari akal kolektif. Sekarang coba bayangkan itu ada masalah sebesar IKN itu. Nggak ada perdebatannya sama sekali, lancar aja kayak begitu, iya kan? Coba bayangkan itu. Ini kan artinya akal kolektif ini mati. Akal kolektif ini mati itu. Nah, kematian akal kolektif ini berbahaya bagi masa depan Indonesia itu. Makanya kita perlu menghidupkan kembali. Itu yang kita perlukan sekarang itu. Nah, tantangan yang kelima ini adalah kalau ada tiga tantangan sebelumnya yang eksistensial sifatnya, lalu tidak ada elit, ini ada ancaman yang kelima bagi Indonesia, disintegrasi, disebabkan oleh revolusi sosial yang bisa terjadi nanti ketika pemerintah itu gagal atau tidak punya solusi bagi masalah atau krisis yang sedang terjadi. Orang tidak percaya pada pemimpin, orang tidak percaya pada negara, orang tidak percaya pada kemampuan ataupun political will pemerintah. Nah, kalau orang sudah tidak percaya begitu, itu bahaya. Nah, ini kira-kira 5 tantangan kita sekarang ini, dan kita tidak bisa meresponnya dengan kembali ke masa lalu. Kita mesti punya proyeksi masa depan. Nah, jadi ini ada banyak masalah yang sedang kita hadapi, dan kita perlu mendorong kembali masyarakat kita ini untuk terlibat dalam perdebatan besar ini. Terlibat dalam perdebatan besar tentang arah sejarah baru Indonesia itu. Ustadz, nah, inilah alasannya Partai Golongan ini lahir. Jadi bukan semata hanya karena konflik internal. Itu terlalu kecil lah itu. Tapi memang ada misi besar. Iya, itu terlalu kecil lah itu kalau konflik itu. Oke. Nah, Ustadz, kalau kita buat saya itu tidak ada yang terlalu personal gitu. Tidak ada yang personal, Ustaz, ya? Tidak ada. Jadi memang ini adalah ada misi dan juga alasan besarnya kemudian Gelora ini hadir dan ada nilai yang berbeda. Ada. Saya belajar dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini punya saudara namanya Zaid bin Khattab. Terbunuh dalam salah satu peperangan. Masalahnya yang bunuh dia ini kemudian masuk Islam. Terus ketemu Umar. Umar bilang, "Itu jauh-jauh. Saya nggak mau lihat muka kamu gitu." Karena dia yang bunuh saudaranya itu. Terus orang itu nanya, "Wahai Umar itu, apakah karena kamu tidak suka dengan saya, terus saya tidak akan mendapatkan hak-hak saya secara adil dalam pemerintahan?" Dia bilang, "Enggak, kamu akan dapat hak-hakmu. Perasaan lain, kebijakan lain." Itu dia. Itu pelajaran yang dia. Iya, jadi buat saya itu tidak ada yang tidak ada yang personal. Oke. Nah, Ustaz, tapi kalau misalnya kita melihat pemikiran masyarakat mungkin yang di luar sana, yang seperti yang saya katakan tadi, menyatukan antara titel Ustadz dan kemudian menjabat sebagai ketua partai yang bukan partai agamis. Nah, gimana nih Ustadz nih? Saya justru didorong oleh kesadaran agama itu. Nah,
Dalam agama itu kita belajar satu fakta sejarah. Ada nabi-nabi. Sebagian dari nabi-nabi itu ada yang menjadi pemimpin atau raja juga, atau pemimpin negara. Nabi Muhammad, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, itu contoh-contohnya ya. Nah, Nabi Yusuf itu bagaimana ceritanya dia sampai ke istana? Karena raja mimpi, dan mimpi ini hanya bisa ditafsirkan oleh beliau. Tafsir dari mimpi raja ini adalah bahwa akan ada krisis, ya kan? Nabi Yusuf lalu menceritakan makna mimpi itu yang mengandung akan datangnya krisis. Apa cukup sampai di situ? Dia meramal masa depan yang penuh krisis? Enggak. Nabi Yusuf bilang kepada raja Mesir waktu itu, ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku pemegang bendahara negara. Inni hafizun alim, karena saya tahu bagaimana menjaga kekayaan negara ini dan mengerti cara mengelolanya. Jadi dia tahu krisis yang akan datang, tapi dia ambil tanggung jawab. Dia tidak ambisi dengan kekuasaan itu, tapi dia didorong oleh semangat pertanggungjawaban. Tidak cukup hanya meramalkan akan datang krisis, tapi harus ada rasa tanggung jawab untuk memimpin rakyat dalam menghadapi krisis itu. Karena menurut saya itulah yang diperlukan dalam situasi krisis. Diperlukan orang yang mampu menavigasi bangsa menghadapi badai. Itu sama kalau kita ada dalam satu kapal, terus ada badai, terus nakodanya tidak mampu. Terus kita cuma bilang, kamu tidak mampu, itu ombaknya terlalu besar. Cukup begitu. Begitu kapalnya tenggelam, kita mati bersama. Ya kan? Makanya perlu ada orang yang men-take over navigasi itu, menghadapi itu. Orang-orang yang merasa ada tanggung jawab sejarahnya, ada tanggung jawab moralnya, dan juga merasa ada kemampuan di dalam dirinya. Kan itu ya. Oke. Nah, itu kira-kira semangatnya gitu. Makanya saya tidak bisa membayangkan orang bisa memisahkan agama dan negara. Jadi tidak ada masalah. Gak ada itu. Tidak ada masalah. Kalau dulu kan mungkin di partai yang lama ya sudah pas nih, Ustadz, kemudian di partai PKS, kemudian kita bilangnya. Namun kemudian saat ini partai yang kemudian terlihat lebih abangan mungkin ya. Sebenarnya tidak juga. Saya selalu ingin bahwa Indonesia ini adalah negara Muslim terbesar di dunia. Penduduknya mayoritas Muslim. Satu bangsa itu akan kuat kalau negaranya berdiri di atas nilai-nilai yang dianut oleh bangsa itu. Dulu ada penasehat manajemen awal-awal Jepang bangkit setelah Perang Dunia Kedua. Orang ini salah satu yang dipercaya sebagai orang di balik kebangkitan Jepang setelah Perang Dunia Kedua, karena di backup full oleh Amerika. Namanya Peter Drucker. Dia tanya sama orang Jepang, lakukan apa yang boleh dalam budaya Anda, jangan lakukan apa yang tidak boleh dalam budaya Anda. Iya kan? Sama, Indonesia ini akan besar justru kalau nilai-nilai yang dipercaya oleh publik ini menjadi dasar dari kebangkitannya. Nah, masalahnya nilai yang dipercaya publik ini nilai agama. Iya kan? Jadi nggak akan bisa Indonesia ini bangkit tanpa berbasis pada kesadaran agamanya itu. Nggak mungkin, nggak itu. Saya percaya itu. Cuma ada orang yang punya pemahaman agama yang sempit. Iya kan? Lalu kemudian mempertentangkan agama dengan negara. Begitu juga ada orang yang punya pemahaman negara yang sempit dan mempertentangkan negara dengan agama. Itu sama sempitnya. Makanya saya tidak percaya dengan kanan tengah kiri. Ini udah masa lalu semuanya gitu. Jadi kita harus mencari satu terobosan baru gitu. Nah, terobosan baru ini apa gitu? Kita ini punya masalah bersama. Namanya krisis iklim, namanya krisis geopolitik, namanya krisis ekonomi yang akan melahirkan nanti krisis sosial. Lalu kemudian kita kehilangan pemimpin yang bisa menavigasi kita. Daripada kita pecah bersama semuanya sebagai bangsa, nah kita perlu
mengambil alih tanggung jawab dengan kesadaran agama dan dengan kesadaran kebangsaan kita. Oke. Itu kira-kira. Oke. Nah, Ustaz,